Yuk, buktikan kelas-kelas yang lain ya. Aktif juga untuk bertanya, untuk menjawab juga boleh. Baik, sambil nunggu kelompok presentasi tipikal lensa, mungkin di sini sudah ada yang laku Shutterstock-nya, yang bebas UAS, boleh say hello di sini, bebas UTS. Sudah ada? SI07? IF7? Mana nih? Yang sudah laku. Atau kelas yang lain. Serius belum ada nih, 163 peserta, belum ada yang laku sama sekali. Masih kesulitan ya. Oke, nampaknya belum ada nih. Keempat kelas ini belum ada yang laku. Dari F7, Geografi, SI04 dan 05. Kenapa nih kira-kira? Oh, laku satu. Mas Ketut mana nih? Bisa on video atau suaranya? Mas Ketut Febrian. Di chat ada laku satu katanya. Bukan laku ya. Oke. Baik, nampaknya sudah mulai untuk presentasi tipikal lensa. Teman-teman, dicatat pertanyaannya, disiapkan. Kita open diskusi ya. Buktikan per kelas ini ada lebih mewakili ya kelas-kelas yang lain. Silakan, monggo. Pak, ini udah bisa dimulai? Boleh, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami maaf Pak, gimana? Hari ini kami kelompok tipikal lensa akan mempresentasikan tentang tipikal lensa. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama, Aritia Putra Barenda Barus. Yang kedua, Alma Septi Nugroho. Yang ketiga, Ari Hendro Prayogo. Dan yang keempat, saya sendiri, Moh Amri Manamukurungan. Yang kelima, Faisal Bahi Ahmad Fatuni.
Lanjut. Di dalam fotografi, lensa merupakan alat vital dari kamera yang berfungsi untuk mengatur masuk fokusnya cahaya dan mengantarkannya ke sensor kamera sehingga menghasilkan tangkapan gambar dan variasi fokus yang berbeda. Lanjut. Bagian-bagian pada lensa terdiri dari fokus kontrol atau pengaturan fokus, diafragma atau aperture, dan focal length. Lanjut. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Focal length atau lex adalah ukuran lensa yang diukur atau diatur dari jarak titik api atau fokus ke dalam film. Fungsi dari focal length: 1. Mengukur atau mengatur benda dari jarak titik api atau fokus ke film. 2. Menciptakan jarak dan kedalaman ruang foto atau menentukan komposisi dalam 3D dimensi. 3. Mempengaruhi jarak ketajaman. Makin besar atau panjang fokusnya, semakin kecil sudut pandangnya. Pengaruh sudut pandang pada hasil gambar. Semakin kecil sudut pandang, semakin sedikit objek yang terekam. Semakin besar juga gambar yang terekam di film. Next. Fokus kontrol atau pengaturan fokus. Fokus kontrol gunanya untuk menentukan unsur bentuk yang tertajam. Unsur bentuk tertajam itu objek. Untuk mendapatkan unsur bentuk yang tertajam, maka kita harus melakukan seleksi fokus yang diukur dengan bilangan jarak atau M. Namun untuk kamera pocket, bilangan fokus kontrolnya infinity. Infinity adalah bilangan yang tak terhingga, sehingga semua objek pada kamera pocket terlihat tajam. Next. Diafragma atau aperture. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Mas Ari bisa melanjutkan. Diafragma atau Iya, aperture. fragma atau aperture adalah bilangan. Satu adalah bilangan yang mengatur besar kecilnya bukaan lensa atau aperture untuk masukannya cahaya ke film. 2. Menentukan jarak ketajaman atau depth of field. Pengaturan bilangan diafragma ini adalah bentuk depth of field atau menciptakan ruang atau jarak ketajaman. Jadi semakin besar bilangan diafragmanya, bukan lensa semakin kecil. Ruang ketajaman semakin sempit. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil bilangan diafragmanya, bukan lensanya semakin besar, maka ruang ketajamannya semakin luas. Lanjut. Lensa kit. Lensa ini juga disebut lensa normal atau lensa bawaan kamera, berukuran 18-55 dan memberikan karakter bidikan natural. Gambar yang dihasilkan tidak akan beda jauh dengan yang terlihat oleh mata. Sebuah lensa yang memetakan citra yang nampak seperti perspektif pandang normal mata manusia. Pemetaan perspektif tersebut didapat karena panjang fokus lensa dibanding dengan jarak diagonal bidang fokal dengan sudut pandang
diagonal sekitar 53 derajat. Next. Lensa fish eye. Lensa mata ikan atau fish eye lens adalah lensa sudut lebar dengan sudut pandang hemisferis yang sangat lebar. Lensa mata ini pertama kali didesain dan dikembangkan digunakan kepentingan meteorologi untuk mempelajari barisan awan dan pertama kali disebut wall sky lens. Lensa mata ikan menjadi populer pada fotografi umum karena distori citranya yang khas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lensa zoom. Berikut definisi dari biografi dari lensa variabel atau sering disebut lensa zoom. Lensa variabel zoom lensa adalah lensa yang tidak dapat mempertahankan bidang fokus pada saat terjadinya perubahan panjang fokus karena posisi bidang fokal juga ikut tergeser sehingga diperlakukan pemfokusan ulang setiap terjadi perubahan panjang fokus. Lensa tele. Lensa tele merupakan kebalikan dari lensa wide angle. Fungsi lensa ini untuk mendekatkan subjek, namun mempersempit sudut pandang. Yang termaksud lensa tele adalah lensa berukuran 7 mm 70 mm ke atas. Lensa ini digunakan untuk fotografer untuk memotret objek dari jarak jauh seperti foto candid atau landscape. Objek yang berada pada 100 meter akan tampak seperti berada sekitar 5 meter. Lensa parfokal. Lensa parfokal adalah sebuah lensa yang mempertahankan ketajaman bidang atau fokusnya walaupun terjadi perubahan panjang fokus lensanya. Lensa tilt shift adalah lensa yang fungsinya meminiaturisasi sebuah foto, yaitu membuat foto dari benda-benda nyata tampak seperti model miniatur yang memanfaatkan efek penyempitan depth of field, menaikkan saturasi dan menyesuaikan kurva jadi Anda bisa melihat objek-objek nyata menjelma bak model miniatur. Lensa tilt shift juga digunakan untuk memotret objek yang memang model miniatur. Tujuannya adalah untuk menampilkan kedetailan hasil. Objek ditampilkan close up, tapi tanpa menghilangkan perspektif bentuk aslinya. Secara singkat, tilt shift dapat diartikan sebagai manipulasi pemiringan dan atau pergeseran shift yang dilakukan terhadap lensa relatif terhadap posisi sensor kamera. Salah satu efek pada yang paling nyata dari pengguna lensa jenis tilt shift adalah penyempitan atau depth of field. Dari merek Canon mulai mengembangkan lensa T sejak tahun 1979. Bagi yang memiliki sarana lensa fokus halus. Lensa fokus halus atau soft focus lens adalah lensa dengan abrasi spherics. Soft focus adalah sebuah efek pada fotografi yang disebabkan oleh blur akibat abrasi spherics lensa. Sebuah lensa fokus harus didesain untuk menimbulkan efek blur tersebut, namun tetap terjaga ketajaman setiap garis dari subjeknya. Efek soft focus juga ditimbulkan oleh lensa ini, tidak sama dengan efek burst of focus yang disebabkan posisi subjek di luar bidang fokus. Contoh lensa fokus lunak adalah ada Canon f 1 mm, f 2,8 dan yang lainnya. Keduanya dilengkapi dengan sistem pengaturan abrasi spherics. Jika abrasi spherics tersebut dimatikan, lensa akan menghasilkan citra dengan fokus yang tajam seperti lensa pada
lain pada umumnya. Lensa super zoom. Lensa super zoom adalah lensa fotografi dengan faktor pada fokus yang sangat besar, lebih besar dari 4 kali fokus pada panjang, dapat berkisaran hingga 15 kali zoom pada kamera refleks lensa tunggal dan 26 kali pada kamera digital, sehingga 100 kali pada kamera televisi profesional. Lanjut. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Nampaknya di chat sudah ada yang ingin bertanya. Silakan, Mas. Pak, mohon maaf, mau nanya. Ini ada teman kami yang nggak muncul, nggak ada kabarnya. Ini gimana ya, Pak? Dari kelompok atau dari Iya, apa? dari kelompok kami. Oh ya. NIM-nya berapa? NIM-nya sebentar. NIM-nya 20, 12, 16, 82. Putra. Iya, Dia nggak ada kontribusinya. nggak ada kabar. Oke, artinya tidak Jadinya nggak join. bisa presentasi. Oke. Oke, tak apa. Sudah saya note di mana? Di Excel ya, sudah. Baik, silakan yang mau bertanya dari teman IF. Ada yang sudah siap? Silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman Aziz, NIM 3694 dari kelas Informatika 7. Izin bertanya mengenai jenis lensa. Tadi kan kayaknya belum disebutkan kayaknya di presentasi. Jadi untuk yang saya ketahui dari beberapa lensa, terutama untuk lensa Canon ya, itu ada lensa yang dia menggunakan fokus STM dan USM. Nah, dari kedua lensa tersebut, apakah ada kelemahannya, dan untuk lensa USM sendiri, apakah ada yang lebih cepat dari lensa USM dari segi untuk mendapatkan fokusnya? Terima kasih. Ya, nice. Teman-teman yang lain boleh? Yang ingin menjawab silakan. Kelas berapa? NIM-nya berapa? Boleh. Boleh di close untuk share screen-nya dari kelompok presentasi. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ayo, masa nggak ada yang bertanya nih? Atau saya yang bertanya, saya acak buat teman-teman di sini. Nanti kalau nggak bisa jawab, otomatis nunggu di waiting room mengenai lensa. Mas Rois mungkin? Atau Mas Fajar? Kuritna? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Rahmat dengan NIM 20.12.1684 dari kelas SI 05. Mohon izin bertanya, mengapa lensa kamera berbentuk bulat tetapi gambar yang dihasilkan bentuknya kotak? Terima kasih. Asik. Boleh dicat NIM-nya dan kelasnya, Mas, supaya nanti saya catat. Baik Pak, terima kasih. Oke, nice. Ada lagi? Ya, silakan Mas Fajar. Saya mau tanya, tadi kan ada istilah namanya abrasi sferis, itu kan kita sebagai orang awam kan tidak tahu istilah itu, bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke. Bisa dulu.
Ya, perkenalkan nama saya Fajar Goyla Nugroho dari SI04, ingin bertanya. Tadi kan ada istilah namanya aberasi sferis. Kan kita sebagai kaum awam itu sangat asing dengan istilah tersebut. Bisa minta dijelaskan? Terima kasih. Ya, next ini ada Mas Wahyu nih kayaknya nih. Mas Wahyu Istiadi yang chat. Bisa on video atau suaranya? Iya, Pak. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya, kalau lensa itu kan bingung masih membersihkan untuk apa. Biasanya itu kan pakai tisu ya, Pak ya. Selain pakai tisu itu pakai apa, Pak? Ya, jadi silakan ya yang buka servis kamera lensa di sini bisa dijawab ya. Oke. Oke, nice pertanyaannya untuk permasalahan bersihnya ya. Oke, sedang menjamur. Baik, sambil yang ingin pakai tisu lagi. Jangan khawatir, jangan ini ya. Pokoknya masalah lensa kita kupas tuntas deh satu pertemuan hari ini. Baik, ada 190 peserta. Boleh untuk kelas geografi terlebih dahulu untuk on-kan videonya, sedangkan kelas lain di-off-kan dulu videonya untuk saya screenshot ya. Kelas geografi boleh on video 30 detik saja. Ya, akhirnya kalian saling kenal ya, ketemu reunian ya, teman PSU mungkin. Mbak Ana mungkin disiapin nanti pertanyaannya. Ayolah, ini kelas geografi masa nggak ada yang bertanya nih. Iya, Pak. Ya, di sini ya. Silakan nanti kalau mau bertanya tuh langsung aja ada yang bertanya. Baik, waktunya sekarang kelas IF 07 boleh on-kan video, kelas lain boleh off-kan videonya. Oke, page 1, next, page 2, 8 page nih, luar biasa. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi nggak apa-apa ya, sebutin kelasnya, NIM, kemudian nanti disapa dan untuk bertanya. Boleh ya. Oke, next. Sekarang SI 04. Boleh on video, kelas lain boleh off video. SI 04 boleh on-kan dulu videonya 30 detik saja. Oke, page 2. Ya, akhirnya pada kenal kan. Kelas online. Oke, thank you. Kemudian SI 05 yang terakhir. Di-on kan videonya. Baik, terima kasih semuanya. Boleh di-off-kan, boleh di-on-kan, bebas menyesuaikan. Artinya fleksibilitas ya. Namun kalau ingin bertanya bisa di-on-kan lebih baik. Nah,
Sebelum menjawab pertanyaan dan ingin bertanya yang lainnya, saya akan membahas sedikit tentang UTS-nya terlebih dahulu. Ya, sebagian sudah mengerjakan dan sebagian juga ada yang bebas UTS karena dia sudah laku. Ya, ada 4 orang dari kelas IF 08 kalau tidak salah yang udah bebas UTS. Nah, ayo yang teman lain nih lagi berjuang ya. Baik, saya share screen dulu. Dari soalnya, teman-teman ada 2 soal, yang mana semuanya ini dibuat makalah. Yang pertama kita upload di Shutterstock, ya. Nah, untuk penguploadannya, saya permudah bagi yang sulit jaringan, kemudian alatnya, kemudian juga sulit tidak memiliki laptop katakanlah ya, itu saya perbolehkan minimal 10 foto yang di-approve atau yang diterima. Namun teman-teman, bagi yang bisa, bagi yang punya alat lebih ya, koneksi dan ininya baik, silakan ya. Uploadnya 200 boleh silakan, itu lebih baik. Uploadnya 500 bahkan boleh silakan. Artinya 75 ini sebagai standarnya saja. Toh juga nanti kalau laku itu buat Anda semua kan uangnya. Nah, jadi kalau sudah punya portofolio sekarang ada 10 atau 15, dilanjutin lagi. Ya, dilanjutin lagi minimal 75, ya. Namun bagi yang kesulitan bagi alat, koneksi, rumahnya di pelosok ataupun di jaringan yang sulit, boleh dipermudah, ya. Kemudian soal yang kedua mengenai teknik pengambilan foto. Kemarin sudah kita tugasin berupa slow speed dan high speed. Itu boleh diupload lagi di UTS-nya. Dikasih keterangan. Ya. Kemudian ini ada panning, zooming, ini enggak perlu. Cuman 2 saja, high speed dan slow speed. Ya. Silakan difoto lagi jika kurang maksimal supaya UTS-nya bagus, ya. Misalnya Anda punya momen yang pas, ya silakan diupload yang terbaru. Artinya memperbaiki dari tugas yang kemarin. High speed and slow speed. Kasih keterangannya, alatnya pakai apa, berapa detik, ya. Kemudian jam berapa, lokasi dan sebagainya dikasih keterangan secara baik di makalahnya. Nah, setelah itu buatlah makalah tersebut ya. Untuk Shutterstock-nya di screenshot berupa dashboard. Bukan dashboard sih, ke arah portofolio teman-teman. Ya. Jadi ada foto 75 gitu kan. Nah, nanti itu yang di screenshot satu saja di portofolionya. Sertakan link channel ataupun portofolio Anda. Ya. Setelah itu Anda upload, submit di link yang saya kirim di WA setiap kelas berupa PDF. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan nih, Pak, linknya saya nggak bisa buka. Ya, betul. Karena itu harus email Amikom, teman-teman. Yang kedua, jika belum punya email Amikom, teman-teman bisa nitip ya ke ketua kelas. Biar ketua kelasnya yang submit UTS Anda menggunakan email Amikom. Ya. Jadi ingat .pdf. Ya, tulis kelasnya dan name.pdf ya. Nah, mungkin seperti itu untuk UTS-nya. Yang mau bertanya silakan. Untuk UTS-nya dulu. Saya, Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Bagi yang device-nya cuma pakai HP, nggak pakai kamera profesional, itu termasuk diringankan nggak, Pak? Kalau untuk Mas Rois, kayaknya kemarin udah laku ya? Enggak, Pak. Oh, belum? Enggak. Yang WA bukan sampean berarti ya? Bukan. Oh, artinya Mas Rois jaringan bisa? Ya. Laptop tidak punya? Punya. Punya. Hanya mengandalkan dari HP? Ya. Nah, terutama kayak Mas Rois ini ya minimal 200 foto lah ya di approve. Nah, itu ya.
Yang lain ada lagi? Berarti saya Pak mau bertanya Pak Fajar. Silakan. Itu berarti 75 foto itu harus wajib approve, betul? Betul. Dan tapi kan kalau saya kan ada keterbatasan juga kan, saya sudah mengorek semua stok foto saya, dan kemarin pun terakhir saya upload tuh udah 40-an dan yang di-approve itu total baru 24. Itu kalau kan stok foto sudah habis dan waktu juga mulai menipis dari deadline yang diajukan, itu bagaimana Pak? Kan kita kan juga mau keluar pun juga kita bingung dengan apalagi dengan musim yang seperti ini kan Pak. Bisa foto tentang daun, tanaman, terus langit, awan, sawah, simple. Ceklik-ceklik langsung upload via aplikasi. Simple, nggak perlu diedit. Kasarannya Anda upload semua foto yang jelek-jelek dulu, nggak apa-apa. Soalnya Ya. saya juga ada pengalaman tuh foto meskipun sama-sama daun, jadi tapi objeknya beda. Terus saat diupload itu dari Shutterstock-nya dia menganggap bahwa foto yang saya itu similar, jadi kayak foto yang sama akhirnya ditolak. Ya betul, nggak apa-apa. Upload lagi yang versi lain, sapi di foto, semuanya yang komersial ya. Tekstur, kemudian batu bata itu bisa. Mohon maaf, dulu pernah di-share di grup itu kotorannya sapi, itu laku loh. Nah, artinya apa? Coba aja di foto hunting yang ide-ide teman-teman di sekitar aja nggak apa-apa. Ya, nanti dimaksimalin. Ya, masih ada waktu kok. Saya semalam aja ngupload itu kisaran 70-an foto, yang di-upload hanya 20. Nah, artinya tapi langsung muncul di portofolio. Jadi cepat juga reviewnya. Artinya apa? Ketika kita punya stok kemudian ditolak, nah kita hunting lagi, diupload lagi, misalnya ditolak kita upload yang versi kemarin yang ditolak itu. Re-upload lagi. Yang similar, yang sebagainya. Mungkin reviewnya udah berbeda orangnya, sehingga kita bisa, siapa tahu bisa lolos. Ya. Jadi dimaksimalin lah. Ya, Mas Fajar ya. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Saat kita mengupload foto di Shutterstock, itu untuk misalkan diedit sedikit itu berpengaruh nggak Pak kira-kira sama pengkoreksian foto di Shutterstock-nya tersebut? Ya, pasti. Namun ingat, jangan mengurangi kualitas dari pikselnya. Kadang dari HP, kemudian diedit di laptop, malah jadi pecah. Nah, ini jangan sampai. Ya. Terus misalnya dari kamera, Anda edit, ingin menghilangkan noise ataupun frame yang kurang bagus, dengan manipulasi silakan, karena itu membuat bagus. Boleh. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang UTS-nya terlebih dahulu? Udah ya. Baik, artinya untuk UTS kita udah paham semua. Silakan dikerjakan. Terus nanti jika misalnya salah satu teman itu di tanggal 12 ada yang laku fotonya, artinya otomatis bebas UTS. Paham? Misalnya tanggal 15 laku satu foto, otomatis bebas UTS. Jadi silahkan, makanya kita tarik, kita pancing, seringlah upload. Siapa tahu laku sebelum UTS. Paham ya? Oke. Pak, mohon maaf Pak. Silakan. Itu maksudnya bebas UTS apa ya Pak? Nggak usah ngerjain UTS. Cukup laporan saya, NIM-nya berapa, lakunya seperti apa, lokasinya di mana. Oke, siap. Pak, mau tanya Pak? Silakan. Berarti kalau syarat laku itu dia udah approve ya Pak? Pasti dong. Oh gitu ya. Saya itu ya Pak, masalahnya itu udah di itu megapikselnya itu Masih kurang. Iya, dia sampai 3008 kan, harusnya 4000 toh. Enggak juga, pakai HP kan? Kalau pakai HP langsung upload dari HP saja, enggak perlu diedit. Oh iya Pak, siap. Takutnya kualitasnya mungkin
mempengaruhi ke saat diedit. Langsung diupload originalnya dari HP. Ya. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan tentang UTS? Berarti batas untuk apa? Silakan. Pak. Silakan. Kalau misalnya di approve itu kan ada yang kalau di Shutterstock ada 2 jenis, ada yang editorial sama yang komersial. Nah, yang editorial tuh juga bisa lakukan, Pak? Bisa laku semuanya. Pak, mau bertanya, kalau semisal sampai batas deadline itu di bawah 10 belum ter-approve tuh ntar gimana jadinya? Nah, kalau bisa memang harus minimal 10 ya. Karena saya rasa ada perjuangan teman-teman ngupload, hunting foto itu kalau tidak ada tugas itu rasanya agak malas. Ya, apalagi ini UTS ya. Maka dari itu, teman-teman diusahakan. Yuk semangat, yuk nyetok ya. Semangat ngupload hunting dengan tema yang mudah-mudah terlebih dahulu. Tentang alam, daun, hewan, silakan. Ya, saya rasa itu cepat kok. Karena nanti akan kerasa teman-teman banyak uploadnya. Saya yakin Mbak Alvina atau teman yang lainnya ngupload 200 foto deh. Kira-kira berapa yang di-upload? Ya, makanya saya coba untuk semangatin teman-teman nih. Toh juga nanti kalau laku temennya semangat ya. Gairahnya lebih kerasa gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Pak mau nanya. Pak, ya. Kan tadi katanya yang laporan pengumpulan itu yang isi 1.1 itu kan screenshot bukti 75 foto terupload dan terapprove. Nah, itu yang ditaruh di makalah itu satu foto ditaruh di kertas itu apa cuma satu tampilan screenshot yang udah ada semua fotonya? Terima kasih. Teman-teman, semuanya makalah ini tidak ada yang ditulis tangan atau tidak ada yang dicetak. Jadi, makalahnya ini hanya berupa file. Fotonya tinggal ditempel di Word. Ya, di copy paste dari kamera HP katakanlah. Kemudian dikasih ketik keterangannya, ya, tidak ditulis tangan tapi diketik, ya. Jadi tidak ada foto yang dicetak kemudian ditempelin, tidak. Ya, semuanya cuma di copy paste dari filenya, kemudian paste di Word, kemudian dikasih keterangan. Ingat, satu tema ada 2 foto. Slow speed jumlahnya 2 foto, high speed 2 foto juga. Jadi ada 4 foto untuk soal nomor 2. Paham ya? Tidak 1. Ada lagi? Udah jelas, Mbak? Maksud saya itu gini Pak, jadi yang di-upload di Shutterstock. Nah, itu kan yang di-approve itu di screenshot dalam satu layar langsung ditaruh dalam satu kertas apa satu foto di drop di kertas itu? Ya, itu, good Pak. question. Ini saya kasih contoh. Jadi satu portofolio, ya. Saya coba kasih share. Jadi jangan satu foto di screenshot, tempelin paste gitu enggak. Jadi dikasih seperti ini teman-teman. Ini portofolio saya. Kemudian dikecilin, minimize atau di resolusinya di control min atau command min di MacBook. Kemudian di screenshot di sininya nih. Dari atas Shutterstock, Raditya, terus ada gambar-gambarnya. Ya, ini yang di copy paste di Word atau PDF. Tadi teman-teman ada yang bilang juga
Kalau foto editorial bisa laku nggak? Bisa, Mbak. Ya. Ini contoh ada foto yang laku tentang editorial. Ini Jakarta, Indonesia nih. Ini tempat yang beli. Tanggalnya tanggal 8 kemarin ya. Nah, jadi ini editorial karena gambarnya orang wajah. Jadi itu bisa laku ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Sudah paham ya tadi sebelumnya? Saya Ya, ada Pak. Terima pertanyaan, kasih. Pak. Silakan. Nah, misalkan di dashboard kita itu sudah ada foto terapprove ya, Pak. Itu kan nggak langsung muncul di dashboard, Pak. Ada proses beberapa waktu gitu, misal sudah mepet deadline, apa gimana itu, Pak? Kalau misalnya H-2 belum muncul di portofolio, masih di tempat review, tapi udah ke approve, yang di screenshot di situnya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, next question. Pak mau bertanya. Silakan. Jadi kan kadang tuh pas saya upload foto yang bagus gitu kan, kayak pemandangan gitu, itu kenapa nggak di-approve, sedangkan pas saya asal jepret bunga gitu, tiba-tiba di-approve, itu yang mempengaruhi apa ya, Pak? Nah, karena reviewnya itu orang berbeda-beda, kadang feel-nya Anda beruntung juga, kadang yang jelek fotonya di-approve. Ya, kadang foto yang bagus kok nggak di-approve. Nah, coba aja di-upload lagi di hari lain. Itulah yang membuat tim review itu membuat berbeda dari hari biasa. Ya, dicoba lagi, nggak apa-apa. Ya, baik Itulah. Pak, terima kasih. Makanya reviewnya itu kadang feel-nya beda-beda. Ataupun dapat tim review yang ganas ya, sedikit aja langsung ditolak semua. Ada yang tim reviewnya mudah ya, 1 menit saya langsung di-approve. Kayak semalam itu langsung muncul di portofolio. Nah, jadi beda-beda reviewnya. Next question. Mohon izin bertanya, Pak. Sebelumnya saya juga kan nge-upload kalau foto orang itu berarti yang saya kemarin itu kurang jelas. Berarti kita itu harus minta persetujuan dari objek orang yang difoto itu ya, Pak? Mohon maaf. Betul, betul. Itu masuknya ke komersial. Kalau mau minta izin, tanda tangan, dan sebagainya. Ada form model rilis. Nama, usia, tanggalnya kapan difoto, tanda tangan. Tapi Mas kalau tidak mau ribet, masuk editorial. Di checklist bagian editorialnya. Ya. Tapi udah tahu kan editorial komersial untuk teman-teman? Contoh ya, saya kasih contoh. Ini saya upload foto dari Pangkal Pinang kemarin. Saya share dulu. Ya. Ini ada ikan-ikan sama lion. Lion ini ada logonya. Otomatis dia masuk ke editorial ya. Kemudian saya next coba ya. Oke, saya share lagi. Nah, ini yang sudah saya upload barusan. Lion ya. Ini diklik, klik, klik, klik. Kemudian masuk ke editorial. Kalau komersial, Anda harus butuh model rilis. Rilis nih, di plus. Nah, ini diinputkan model rilisnya. Saya dulu pernah ya, tapi ribet untuk model rilisnya. Tapi kalau nggak mau ya pakai editorial saja. Cukup dikasih nama, lokasi, tanggal, dan sebagainya itu. Saya punya database untuk yang ini. Jadi katakanlah judulnya seperti ini.
Ya, tinggal copy paste kalau ada teman-teman sudah nyimpen di Note atau di Word, sehingga lebih cepat kan. Nah, ini baru pakai editorial, tinggal di submit saja. Berarti ini tidak perlu, hanya 2 foto. Saya submit, just. Nanti kita tinggal review. Biasanya langsung. Nah, kebetulan bulan ini baru dapat segini teman-teman, ya 50, ya lumayan lah untuk tanggal 10 November. Jadi sebulan. Baru setengah bulan deng ya, sampai tanggal 10. Nah, yang bulan lalu, alhamdulillah udah payout, udah masuk PayPal. Nah, jadi teman-teman, saya rasa kalau udah jiwanya di sini ya, ngerasa ini pasti semangat banget nyetok gitu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Pak, mohon izin bertanya lagi, Pak. Ya. Mohon maaf ya. Dulu Bapak pernah menunjukkan foto yang ibu-ibu yang laku yang berada yang memakai topi, yang di sawah, Pak. Iya, iya, iya. Berarti itu juga masuknya ke editorial ya, Pak? Betul, editorial. Oke, itu ya, paham ya. Ada lagi pertanyaan terakhir tentang UTS? Setelah itu kita masuk materi. Pak, kalau upload kayak tadi kan fotonya 2 yang di checklist tuh, itu judulnya boleh sama? Boleh. Toh juga objeknya sama. Oh, oke. Ya. Cukup? Ada lagi? Terakhir? Baik. Saya akan share screen untuk Instagram yang SI slow speed. Sudah ya, slow speed ya. Rule of third. GF 1. Baik teman-teman, saya akan nilai tugasnya secara cepat. Nanti yang saya like silakan NIM di chat di grup WA untuk saya dapatkan nilai poin tambahannya. Kemarin yang sudah dapat 10, sekarang berharap lagi berarti 20. Nah, ketahuan ya. Nanti kalau 100 otomatis teman-teman bisa membantu nilai yang lainnya. Baik, dari kelas geografi dulu. Yang rule of third. Sekalian teman-teman yang mau bertanya silakan untuk UTS, saya akan next fotonya untuk penilaian. Ini tengah ya, kalau tengah belum masuk rule of third. Jadi harusnya rule of third itu. Mohon izin bertanya, kan silakan. Kemarin foto saya yang slow speed kan nggak di-like Bapak, kalau mencoba lagi boleh nggak Pak yang slow speed? Boleh dicoba, di-upload, tapi saya nggak nilai karena udah. Masih Pak. Waktunya. Boleh dicoba. Banyak yang tengah ini. Slow speed itu harus rule of third harusnya di pojok kanan kiri gitu ya. Kan di tengahnya. Nah, gini baru bagus ya. Pas rule of third. Ini paham ini. Baik, silakan yang ingin bertanya sambil saya next penilaian. Masih di tengah. Oke, ini terlalu banyak objeknya tapi. Nah, yang mau menjawab tentang lensa tadi silakan. Kelompok tipikal lensa. Belum dijawab pertanyaannya, silakan dijawab sekarang. Atau dari teman lain yang ingin menjawab atau yang bertanya boleh dari kelas-kelas lain. Mau bantu jawab, Pak. Silakan, nice. Tadi kan ada pertanyaan, mengapa lensa bulat hasilnya kotak? Itu mungkin karena film atau sensornya berbentuk persegi panjang. Nah, yang seperti yang kita ketahui, lensa itu berbentuk lingkaran. Dan hasil yang keluar itu datar. Itu karena
Lensa itu memfokuskan gambar ke sensor yang berbentuk kotak yang secara desain dinyatakan dalam bentuk piksel, atau juga sering kita sebut bayangan layar LCD, yang berbentuk kotak dengan keterbatasan sensor. Maka gambar yang dikeluarkan itu terpotong sehingga menjadi kotak. Nah, body sensor motoroid dari kamera dalam penangkap cahaya juga berbentuk kotak, sehingga hasilnya yang keluar itu berbentuk kotak dan datar. Jika kita menginginkan hasil yang bulat, maka kita bisa menggunakan fisheye, maka hasilnya lingkaran dan pasti akan terlihat lebih luas. Terima kasih. Ya, tadi yang bertanya apakah sudah paham? Baik, terima kasih dapat dipahami. Oh, Mas Fajar toh. Bentuk lensa ya, fotonya tadinya. Ini lucu juga ini pertanyaannya ini. Baik, thank you Mbak Ana. Next, ada yang mau jawab atau bertanya silakan. Yang tadi bersihin kamera lensa pakai tisu, itu jangan pakai tisu karena tisu itu kasar, walaupun sehalus itu pun tetap kasar gitu. Jadi lebih baik pakai kain apa sih yang buat kacamata itu? Kacamata microfiber apa ya namanya? Iya bukan sih? Gitu. Jangan Jadi pakai tisu. ada alat khususnya atau Iya. pasti ya, jangan pakai tisu lah ya. Memang layar HP pakai tisu gitu kan bisa. Tapi teman-teman kalau misalnya nggak ada semuanya gimana? Ya, misalnya kita lagi proyekan terus di posisi yang crowded, nggak ada apa-apa. Nah, gimana tuh coba? Ya udah pakai kain seadanya. Ya, atau ditiup. Seperti itu. Karena kepepet deadline ataupun timingnya nggak ada yang bisa ini dioptimalkan. Baik, silakan yang mau menjawab atau yang mau bertanya. Oh ini, sorry, agak kotor background belakangnya. Walaupun rule of third-nya dapat. Ini rule of third ketengahan, agak ke kiri sedikit. Ini sudah, cuman seninya belum. Ada lagi pertanyaannya? Yang di chat silakan, mungkin bisa di-on-kan audionya. Yang rule of third SI05 sudah dinilai atau belum, Pak? Belum habis ini ya. SI04 terus SI05. Tidur ya, Ros. Nice. Yuk, ada lagi pertanyaan tentang UTS, tentang tipikal lensa, kamera juga boleh. Izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, saya Ica dari kelas GF. Kan mana sih tadi ini? Kan lensa yang baik itu kan biasanya nggak menimbulkan distorsi yang berlebihan kan atau cekungan. Padahal kayak ada beberapa lensa yang bagus yang emang cakupannya tuh luas gitu, tapi dia distorsinya memang besar gitu. Ada nggak sih jenis lensa yang bagus yang cakupannya luas tapi tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, kan ada lensa, Pak. Terus dia itu ada pesan error text-nya itu communication between the lensa is faulty. Terus kayak suruh membersihin gitu. Tapi ketika udah dibersihkan itu tetap ada notif itu gitu. Terus itu kenapa ya? Sama cara benahinnya gimana? Karena waktu udah dibersihkan pun tetap kayak gitu. Terima kasih. Ya, pakai tisu ya bersihinnya. Jangan nggak bisa. Baik, ada lagi yang mau jawab silakan. Mas Fajar mungkin atau ya untuk SI05 sudah 04. Oke, untuk yang error 01 itu Canon ya biasanya. Kemarin itu tentang koneksi antara lensa dan bodinya. Iya, Nah, Pak, jika Canon. tidak bisa dibersihkan dan belum berhasil, artinya itu memang udah kotor banget dan udah tua dari sisi bodi ataupun lensanya. Nah, ini contoh yang STM. Tadi ada juga STM USM ya. Ini mungkin kotor, udah tua, jarang kepake ya.
Saya rasa itu faktor usia. Mungkin kalau belum bisa berhasil dibersihkan, teman-teman bisa langsung bawa ke ahlinya ahli ya. Apa itu? Tempat servis kamera atau lensa. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi Mbak? Kan katanya kalau misalkan kamera lensa yang baik itu kan enggak menimbulkan distorsi yang berlebihan. Tapi sebenarnya ada beberapa lensa yang memang dia bagus kayak Fish Eye gitu kan, dia distorsinya memang berlebihan tapi jangkauannya besar kan Pak. Tapi ada nggak sih yang dia memiliki cakupan yang luas tapi dia enggak menimbulkan distorsi atau cakupan yang berlebihan gitu? Ya, nice question. Mbak Ana ini, Mbak Ana ya? Ica Pak. Mbak Ica ya? Mbak Ana yang jawab tadi ya? Oke. Jadi untuk distorsi itu semua lensa wide. Namun ada yang meminimalkan dari jenis lensanya. Ini 2470 Zeiss dengan misalnya teman-teman 2470-nya yang biasa. Nah, ngefeknya apa? Ketajamannya. Ya. Otomatis teman-teman mungkin dari segi satu ya, dari saya sih ya. Mungkin satunya itu tentang mereknya. Zeiss katakanlah sama yang biasa. Perbedaannya apa? Mungkin satu ketajamannya. Kalau masalah distorsinya saya belum pernah mengalami itu, kecuali untuk lensa wide 2470 dengan lensa Tokina misalnya 11-16 kalau nggak salah ya, wide banget, otomatis distorsinya semakin jelek, kelihatan banget. Artinya semakin wide itu semakin distorsi sih Mbak ya. Namun gimana cara mengantisipasinya? Dicoba deh lensa yang sama dengan beda merek. Itu akan mempengaruhi mungkin. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, mereknya juga. Terima kasih, Pak. Ya. Dan saya rasa itu memang distorsi itu mempengaruhi pada juga objek yang kita foto. Contoh tentang yang garis-garis itu berupa genteng. Ya. Kalau Anda foto genteng, itu banyak garis-garisnya, maka semakin kelihatan distorsinya. Tapi kalau Anda foto awan, yang notabene itu tidak ada garis-garisnya, itu nggak kelihatan. Ya, mungkin juga itu faktor yang lainnya. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Atau yang ingin menjawab, silakan. Kita open diskusi. Pak, saya tadi mau bertanya sudah di kolom chat, tapi kayak nggak direspon gitu, jadi saya mau bertanya ulang. Silakan. Saya dari SI04 dengan NIM 12201621 atas nama Ngela Dewi Puspita. Saya mau bertanya, hasil foto yang bagus itu dilihat dari semahal harga lensanya atau pakai lensa apa aja tapi memiliki teknik pengambilan gambar yang bagus? Nah, atau tolong jelasin kalau dari tekniknya dan kalau dari lensanya juga tolong lensa apa yang digunakan, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan teman-teman yang mau menjawab. Tergantung dari penggunanya. Kalau saya komposisi sih, Pak. Bukan masalah harganya ya. Ya, kalau saya komposisi. Ya. Artinya semuanya itu kita tampung dan itulah jawabannya. Satu, mereknya. Dua, komposisinya. Contoh, untuk harga tadi. Ini lensa 50 mili 1,4. Ya, Canon. Anda masih warnanya, ringsnya warna emas. Sama lensa Canon 50 mili 1,2. Hasilnya beda.
Harganya ini kisaran 6 sampai 8 juta barunya. 6 sampai 8 juta barunya. Sedangkan yang 50 mili 1,2 atau yang F-nya besar lagi itu harganya 30-an 2 juta ke atas. 32 juta ke atas. Atau 20-an juta ke atas. Sedangkan ini cuma 6 juta atau 8 juta. Itu ngefek juga harga sama hasilnya. Contoh lagi, lensa tele 2470 ya. Ini f4 ya, yang kecil artinya USM-nya stabilisasinya nggak begitu maksimal. Ada juga 2470 sama f-nya 2,8 ya. Untuk yang ini di harga second-nya itu 3 juta sampai 5 juta. Sedangkan yang 70-200 sama, sorry, dengan f2,8 itu di harga bisa 15 juta. Ya, ini 5 juta, yang satunya 15 juta. Harganya beda dan hasilnya pun berbeda. Sama, 70-200. X-nya 4 yang ini, satunya 2,8. Nah, efeknya mempengaruhi juga. Gitu. Sisanya tinggal komposisi. Baik, ada lagi pertanyaannya? Pak Radit. Silakan. Pak, tadi sepertinya yang rule of third SI05 itu belum sampai bawah, Pak. Yang SI05 belum? Belum sampai bawah tadi, Pak, kayaknya. Itu yang terpopuler aja itu, Pak. Oh, gitu. Ditunggu ya. Siap, Pak. Ini Pak, punyanya Mbak Aulia ya. Ya, silakan. Servin. Saya mau tanya, Pak. Hasil foto waktu UTS itu juga mempengaruhi nilai juga nggak, Pak? Pasti. Bedanya tugas kayak gini, poinnya 10, sedangkan UTS beda. Porsinya beda. Silakan yang lainnya. Izin bertanya, Pak, kalau poin yang sudah misal sudah didapat 100 berarti nggak ngerjain apa-apa, boleh, Pak? Emang masnya dapat 100? Cuma misal, Kak, Pak. Nah, ini kuliah dulu aja ya. Kalau masalah nilai nggak usah dipikirin ya sama saya itu urusannya. Oh, baik, Pak, terima kasih. Ya, kalau kuliah nyari nilai, mending nggak usah kuliah sama saya ya. Kuliah. Bantu jawab lagi, Pak. Ya, silakan, Mbak. Nah. Tadi ada yang nanya, bagaimana cara mengontrol depth of field. Di sini ada dengan 3 cara. Satu dengan cara F-Tour, di mana F-Tour itu mempengaruhi ukuran bukaan pada lensa, yang pada umumnya ketika menggunakan F-Tour yang lebar atau bilangan yang kecil, maka foto akan memiliki area fokus yang sedikit. Nah, jika sebaliknya, jika kita menggunakan F-Tour yang kecil dengan bilangan besar, maka memiliki area fokus yang lebih luas. Kedua itu dengan cara focal length. Semakin panjang focal length, maka semakin sedikit area foto yang akan terfokus. Nah, begitu juga jika kita menggunakan focal length yang lebar, maka foto lebih banyak area yang terfokus. Maka jika menggunakan focal length ini, lebih baik kita menggunakan focal yang lebar agar foto itu lebih terfokus. Nah, yang ketiga itu jarak kamera dengan subjek yang difoto. Semakin dekat kamera dengan subjek, maka foto akan memiliki sedikit area yang terfokus. Untuk mendapatkan banyak area terfokus, maka bisa mengambil foto dengan jarak yang lebih jauh. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa depth of field itu berbeda jika akan menyampaikan hal yang berbeda pula pada penikmat fotonya. Maka yang perlu diperhatikan itu yang ketiga ini tadi, yaitu dengan cara F-Tour, focal length, dan juga jarak kamera dengan subjek foto. Terima kasih. Ya. Siapa tadi yang bertanya itu? Nah, buat teman-teman yang masuk rule of third yang saya nilai itu
teman-teman sudah termaksud mengerjakan dengan tema rule of third. Contoh ini rule of third, ya, sudah. Namun yang saya pilih adalah yang secara estetika ataupun keindahannya dapat. Karena best of the best-nya di situ. Contoh ini rule of third dapat. Cuman di sini ada yang bocor, pojok kanan bawah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya jangan berkecil hati. Sudah berusaha untuk ngerjakan rule of third, tapi kok nggak di-like gitu ya. Mungkin ada yang lebih bagus dari yang lain. Ya, mungkin ada yang bocor, ataupun Pak. ada yang frame yang kurang maksimal di situ. Silakan. Saya ada dari lagi? EF07, Pak. Silakan. Ini tadi saya punya foto roll of third belum kelihatan, Pak. Soalnya saya pakai hashtag-nya yang EF07, bukan yang EF7. Nah, itu berarti berapa orang itu? 50 sama Sama Pak, punya saya juga iya. Tadi dari SI04 fotonya nggak muncul. Saya juga pastikan EF07, Pak. sesuai dengan hashtag ya. 07 sama 7 ini banyakan 7-nya. Artinya semuanya udah di sini. IF7 ya. Terus yang SI05 tadi belum semua ya. Jadi pakai 0 ya. 05. Otomatis yang tidak sesuai dengan hashtag ya nggak bisa dinilai gitu. Kok tadi saya 04 nggak ada ya Pak? SI04 kenapa? Tadi di situ yang Bapak itu screen itu nggak muncul foto sayanya di situ. Kenapa nggak muncul? Pastikan Nggak tahu tapi hasilnya udah benar. tidak di private. Enggak di private. Kayaknya hurufnya tadi besar semua deh. Oh, nggak masalah. SI berapa, Mbak? SI04. 04. Jadi teman-teman, sebelum saya nilai kayak gini, besoknya ya, karena ada foto model, HI, foto landscape, akan seperti ini juga. Pastikan sebelum saya nilai di hari H kayak gini, muncul nggak kira-kira? Coba tolong cek temennya, katakanlah. Ya, kalau misalnya nggak muncul, berarti bukan salah dari user yang melihatnya. Tapi memang ada kesalahan pada akun Anda. Ataupun di Itu private. hashtagnya punya saya R-nya besar, O-nya masalah. besar, T-nya besar, sama Tidak SI-nya besar yang kayak Bapak kasih. Tidak masalah, besar kecil nggak masalah. Iya, Pak. Nah, tadi 65, sekarang 62, ya kan? Jadi, pastikan saat penilaian ini muncul. Kalau masalah nggak muncul, berarti ada yang salah pada akun Anda. Ini Mas Fajar, Itu Pak yang kucing. ini udah rule of third Mas Fajar ya. Ini masih di tengah. Nah, cuman dari segi keindahannya belum. Kita coba bandingin best of the best dari kelas ini, yaitu tentang rule of third yang ini. Ya. Ini sudah. Horizontalnya dapat, framingnya dapat, keindahannya dapat. Ya. Mana Mbak punyanya? Tadi yang kucing paling bawah, Pak. Kucing paling bawah. Ini? Iya. Nggak masuk. Iya, ya? itu. Oh, iya. Iya. Coba lagi ya. Iya, Pak. Makasih. Sudah rule of third. Keindahannya apa? Ada cahaya yang beda dari yang lain. Diredupin bagian belakangnya ini muncul. Ya, segi seninya di situ. Tadi contoh lagi yang SI05 bagus. Tampaknya bisa masuk best of the best dari kelas lain juga. Ini. Ini rame banget objeknya. Backgroundnya rame. Tapi apa? Ngeblur bagian belakangnya, fokus matanya di sini. Ini ada segi seni di rule of third-nya di sini. Ya. Jadi sekalian rame sekalian, tapi ada fokus pada rule of third tersebut. Itu bagus.
Nah, terus best of the best lagi untuk SI05 ini. Clean, bersih. Black and white juga. Ya. Tidak ada yang frame mengganggu antara gitarnya. Ya, seperti itu. Pak, maaf, mau memotong. Silakan. Punya saya belum muncul, Pak, tapi hashtagnya udah bener dan nggak di privat. Coba dikirim Di DM. Fcos. Oh iya. Ya, pastikan Mau nanya, Pak. muncul. Silakan bertanyanya. Saya kan upload ada 3 foto. Apa yang dinilai cuma 1 foto aja, Pak? Ya, yang yang dilihat sama Bapak apa cuma? Kalau 3 foto itu salah satu terbaik ya dinilai yang 3 salah satunya. Misalnya ini fotonya Masnya ini, ya. Ini ada 2 foto ini, sorry. Yang 3 foto mana nih? Salah satunya. SI04. Salah satunya. Ini best of the best untuk IF07. Best of the best menurut saya. Momennya pas. Ada ombak di belakang yang mana menggunakan hex speed juga, ya, sehingga tidak ngeblur. Kemudian clean. Terus momennya kuda yang ada di pantai itu kan sangat jarang, kecuali di lokasi tertentu. Ini momen yang bagus. Mungkin ini best of the best dari IF07. Silakan Udah besok. dikirim di DM. Besok kalau misalnya ada lomba ataupun ini bisa diikutin ya yang tadi. Oke. Masuk Mbak? Pak, kalau udah di-like terus diapain, Pak? Silakan di chat ke WA NIM-nya saja. Di WA group ya. Baik. Selamat buat teman-teman yang sudah saya nilai, yang saya like. Otomatis dapat nilai 10. Jangan lupa di chat di grup WA ya. Karena NIM-nya biar ke-record dengan maksimal ya. Dan saya catat di Excel-nya. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Pak, tadi kan saya upload fotonya itu kan 2, tapi di beda uploadan gitu. Jadi nggak di slide. Nah, itu dua-duanya di like Bapak. Nah, itu berarti poinnya dapat 1 apa 2? 1 aja lah. Oh ya. Terima kasih, Nantinya Pak. Mbak Zahratul ini fotonya bagus-bagus berarti ya, pas. Maaf Pak, foto saya tadi yang dari SI04 itu yang Bapak tampilin cuma satunya aja Pak. Saya masukannya ada 3 foto Pak. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Kalau foto yang awal bagus, otomatis saya akan next. Tapi kalau awalnya udah buruk, atau kurang maksimal, atau belum sesuai, saya biasanya next. Menghemat waktu juga. Mending pilih salah satu foto yang terbaik yang diupload. Ya. Buat next, tugasnya dimaksimalin seperti itu. Dan cara penguploadan, hashtagnya, sebelum dinilai harusnya muncul. Oke teman-teman? Baik, saya masuk materi untuk tipikal lensa. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Mas siapa dari F7? Masalah USM, STM. Siapa tadi? Atau sudah selesai? Baik, kita lanjutin dulu. Teman-teman semuanya, untuk tipikal lensa, harapannya ketika ingin membeli, ketika ingin motret sebuah tema, teman-teman bisa memilih lensa tersebut. Yang pertama, saya maunya traveling, Pak. Bagusnya lensa apa? Pakailah lensa 2470. Wide-nya dapat, kemudian juga telenya juga dapat, bisa di zoom. Ya. Jadi kita menyesuaikan dari kebutuhan kita. Nah, selanjutnya teman-teman harus ngerti tentang focal length. Focal length ini bisa disebut juga dengan jarak. Ya. Ini 24, zoom lagi 35, 50 sampai 400. Nah, ini apa namanya? Focal length-nya jaraknya. Jadi lensa semakin mahal juga
focal length-nya berbeda-beda. Baik, tadi presentasinya udah bagus. Cuman IF07 belum presentasi, sudah dikumpulin ya. Saya nilainya dari presentasinya aja yang di-upload di submit. SI04, silakan di-submit bagi yang belum. Nanti saya nilainya presentasinya dari situ. Ya, file PPT-nya. Baik. Namun, kebanyakan teman-teman yang presentasi tentang tipikal lensa itu belum dikelaskan atau belum di grouping. Ya. Jadi ada kelas-kelasnya, teman-teman. Nah, pertama itu ada sesuai dengan konstruksinya. Untuk sesuai dengan konstruksinya, itu ada dua lensa. Ada fix dan zoom. Ingat, sesuai dengan konstruksinya ada apa? Fix dan zoom. Jadi di group dulu, di classing dulu ya. Kemudian berdasarkan focal length, ada 3. Lensa wide, standar, atau normal, dan lensa tele. Tadi apa pertama? Berdasarkan konstruksinya ada 2, lensa fix dan zoom, dan berdasarkan focal length-nya ada 3, lensa wide, normal, dan tele. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis lensa sesuai dengan kegunaan khusus. Yang mana ini ada 2, Fish A dan lensa makro. Ya. Setelah itu kita bahas keuntungannya, kelebihannya, kekurangannya apa gitu kan. Nah, untuk lensa fix, jenis-jenis lensa berdasarkan konstruksinya, ini kelebihan lensa fix adalah dimensinya dapat. Artinya aperture-nya dia besar. Namun tidak bisa di-zoom-kan. Jadi kita yang maju mundur. Cocoknya foto model. Tema-tema tentang membutuhkan blur belakangnya, pakainya lensa fix. Wawancara, video wawancara juga bagus. Nah, selanjutnya kalau lensa zoom, kebalikannya, bisa di-zoom-kan. Ya. Tentu kebutuhannya kita bisa menyesuaikan. Selanjutnya lensa wide dari jenis-jenis focal lens. Untuk lensa wide tadi ada yang namanya distorsi kekurangannya, ya. Caranya gimana? Mungkin dari segi background yang difoto tidak ada garis-garis dan dicoba mungkin dengan merek yang beda, ya. Itu mungkin bisa mempengaruhi juga hasilnya. Yang kedua, lensa standar normal. Jadi kalau kita beli kamera, teman-teman pasti dapat lensa standarnya atau lensa kitnya. Itu 3570 biasanya. Atau saya beli Canon 600D dulu ya, itu dapat lensa kitnya 1855. Ini normal standar. Nah, yang terakhir ada lensa tele. Tele itu dibagi 3 teman-teman ya, ada medium, long tele, dan super tele. Kebutuhannya buat sport, buat foto bulan, kemudian juga foto tentang yang jauh-jauh ya. Net Geo mainnya di sini. Nah, kemudian teman-teman, jenis-jenis lensa yang terakhir sesuai dengan kegunaannya. Lensa Fish A dan lensa makro. Fish A sendiri, kekurangannya tadi distorsi, mata ikan. Ya, kanan kiri bisa kelihatan. Kelebihannya, Anda motret tentang MTB, downhill, sepedaan. Ya, mungkin teman-teman di sini ada ya di Jogja kemarin ketemu sama Mas siapa nih? E-bike. Siapa? Erwin? Iya, Pak. Sampean sebagai marshalnya atau pesertanya? Ikut itunya, Pak. Apa? Komunitasnya, Pak. Oh, komunitasnya. Pesertanya? Iya, bapak saya, Pak. Luar biasa. E-bike ini kelasnya di atas ini. Nah, contoh Mas Ervin sedang MTB-an di Kelangon ya, ataupun di Bambu Lens atau Kimi Kebo, ada tikungannya. Nah, kemudian pakai lensa Fish A di foto. Jadi ada yang miring ya, contoh di monitor saya ini jadi miring gini, jalannya kelihatan, semuanya kelihatan. Maka hasil dari fotonya bagus. Nikung
Mas Arfinnya juga nikung. Ya. Ini kelebihannya Fish A mainnya. MTB-an suka Fish A. Atau GoPro juga. Ya. Emang Mas Ervin kalau goes kemana aja, Mas? Kalau di Jogja ya di area Merapi itu, Pak. Di luar? Kalau buat jalan kurang cocok sebenarnya, Pak. Ya, beda kelas lah. Road bike jangan beda ya. Tapi kalau di Bromo udah pernah, Rinjani pernah ke? Belum, Pak. Baru Jogja doang MTB-annya. Iya, Jogja sama Cibubur, Pak. Cibubur. Oke, nice. Saya belum pernah Cibubur. Jadi kemarin teman-teman, saya ketemu Mas Arvin ini di Turgo, Tritis, atau Kimiri Kebo ya, daerah Pakem ke kiri ini. Dia sedang sepedaan juga, artinya kegunaan dari sebuah kamera menyesuaikan kebutuhan. Nah ini contoh yang saya foto di Bambulen menggunakan lensa 2470, tapi saya zoom di 70 milinya. Nah, seandainya saya motret pakai Fish A tadi, ya dari atas terutama, di atas kepalanya mendekat, itu lebih bagus lagi, ya. Jadi nikungnya dapat, tracknya dapat secara full. Nah itu yang keuntungan dari Fish A. Nah kemarin di sini ya ketemu sama Mas Ervin ya, Kimiri Kebo. Iya, Pak. Saya tunggu-tunggu Mas Ervin lompat seperti ini bisakah ya? Ternyata udah selesai motretnya. Nah. Itu yang SCI ya, Pak? Saya yang Yeti-nya. Oh, Yeti. Ya. Kalau ini Orbea. Jadi teman-teman kalau ke Jogja ya minta tolong kami atau Ara Kreatif untuk dokumentasiin acaranya. Nah, apalagi kalau Mas Arvin sedang hobinya sport, ditambah dengan jiwa fotografinya dapat, seperti Mas Reza Ahmad, buat konten-konten, wah itu bagus lagi. Ya. Baik, kita terakhir tadi tentang kegunaan lensa sesuai dengan kegunaannya, kelasnya. Ada lensa Fish A dan lensa makro, ya. Dan jenis-jenis lensa ada juga fix, konstruksinya ada fix dan zoom ya. Terus yang kelas kedua jenis-jenis lensa berdasarkan focal length. Ada wide, normal dan tele ya. Baik, nampaknya anak saya sudah mulai bangun nih ya. Ya. Baik teman-teman. Semangat, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Pak. Sudah 1 jam nampaknya, 8.40. Udah ada gambaran ya, tipikal lensa? Sudah, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Karena waktunya juga udah pas ya. Belnya dari anak saya juga udah bangun, alarmnya ya. Berarti mari kita tutup perkuliahan pagi hari ini. Terima kasih semuanya sudah join. Ada tadi 207 peserta dari kelas lain ya. Kemudian kita bahas tentang UTS. Tinggal dikumpulin ya, dimaksimalin. Kita bahas juga tentang tipikal lensa. Dan kita membahas tentang tugas-tugasnya. Jangan berkecil hati yang belum saya like. Tetap optimis di tugas ke depannya. Ya, tetap semangat. Yang baru join nanti bisa ikut videonya yang saya record, nanti bisa dilihat. Seperti itu teman-teman. Yang belum absen, pastikan absennya sesuai dengan NIM dan nama. Ya. Dan kalau belum di Amikom One-nya muncul masih 4 atau 3 atau 5, ditunggu dulu aja. Ya. Ditunggu sampai UTS bahkan sampai UAS. Nggak masalah. Ya, yang penting Anda sudah inputkan secara manual. Baik, pastikan NIM dan nama jangan tertumpang tindih dengan mahasiswa lain di Excel-nya. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri perkuliahan pagi hari ini.
Mari berdoa dengan khusyuk, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you, sir. Tora. Ketut. Sektora.